Umat sedharma, khususnya para dharmika, para yuwana, dan juga para pemula yang empu hormati. Sedurunge lugra yang empu menyampaikan salam sukerta sante antuk penganjali. Om Swastiastu, Om Anubadrah Krastawayantu Wiswata, Om Saraswati Jaya. Semoga ide Sangyang Haji Saraswati micayang bimbingan, petunjuk serta perlindungan kepada kita sehingga dalam workshop ini bisa berjalan dengan baik dan khususnya bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Adapun topik yang empu sampaikan pada hari ini bertepatan dengan Tumpak Kelurut, hari kasih sayang, ya. Jadi berjudul Upakara dalam upacara. Dari mana referensinya? Ini empu ambilkan dari 3 kerangka dasar agama Hindu. Yang pertama adalah tatwa maupun filsafat. Yang kedua adalah etika maupun susila. Yang ketiga adalah upacara. Di dalam upacara itu sendiri ada subsidiarinya berupa upakara, berupa uparengga yang kita gabungkan menjadi satu yang sering disebut dengan sesajen begitu ya. Jadi untuk upakaranya itu sesungguhnya definisinya seperti apa? Nah, sebagai kosakatanya upakara itu terdiri dari 2 suku kata, upa dan kara. Upa berarti mendekatkan diri usaha kita kepada Sang Maha Pencipta, ya. Sedangkan kara itu sendiri sesungguhnya tangan. Apakah ini berarti tangan yang kita persembahkan? Tidak. Jadi artinya apa yang kita bisa rajut dengan tangan kita ini menjadi sesuatu yang indah dan seni, yang metu saking adnyana suklo, itulah yang kita persembahkan sehingga komplit menjadi sesajen, kira-kira begitu. Nah, kemudian tentu akan bertanya, apa bahan-bahan yang cara balik lakar sesajen itu? Bahannya itu ada terdiri dari hanya 3 poin di alam semesta ini, yang disebut dengan mantiga, yang disebut dengan mataya, yang disebut dengan maharya. Jadi empu kupas dulu yang disebut dengan mataya tadi, yang boleh dikatakan berasal dari yang mentik-mentik saja gitu. Apa saja yang mentik itu? Ada yang berupa umbi-umbian, ada yang berupa batangnya kita pakai, ada yang berupa daunnya yang kita pakai, bunganya yang kita pakai, dan kemudian buahnya yang kita pakai. Di kadang-kadang ada kekidung-kekidung yang berbunyi begini. Patram puspam palam toya yome baktya prajocati. Kang Wong mutu malu ya, sedikit saja nanti habis waktunya untuk mengkidung ya. Artinya itulah yang kita persembahkan sebagai ketulusan hati ya. Nah, kemudian makna tadi pertama tadi itulah sebagai persembahan-persembahan kita
yang diawali makna-makna daripada upakara tadi sudah diawali tadi dengan persembahan yang sesungguhnya pertama sekali adalah sebagai niase. Niase artinya sebagai lambang-lambang, atau bisa berupa aksara suci, bisa berupa wujud-wujud dan sebagainya. Inilah yang kita simbolkan karena keterbatasan kita sebagai umat manusia membayangkan Sang Maha Pancipta itu sebagai apa, ya. Maka dari itu kita lambangkan ada segitiga sebagai kaki, ada sebagai segi empat sebagai badan, ada lingkaran sebagai kepala. Inilah yang kita rajut dengan tangan, dihiasi dengan ringgit tinging guru, reringgitan yang betul-betul keluar dari daya cipta dan karsa, sehingga layak untuk dipersembahkan. Di samping merupakan ragan tetui, juga merupakan warnan tetui. Begitu kita melambangkan Sang Maha Kawya. Jadi warna-warni, ada warna putih kita letakkan di hulu dari bagian-bagian sajian tadi. Ada warna merah kita letakkan sebelah kanan. Kemudian ada warna kuning berlawanan dengan putih tadi. Kemudian ada warna hitam ataupun ungu berlawanan dengan merah tadi. Sedangkan di tengah-tengah yang kosong tadi kita persembahkan sam-sam. Atau boleh dikatakan bagian-bagian warna tadi kita ambil menjadi satu di tengah. Ini yang disebut dengan mance warna. Yang filosofinya adalah sebagai panca Brahma. Apa itu? Sang, Bang, Tang, Ang, Ing di tengah. Nah, sedangkan penyirangnya Na, Ma, Si, Wa, Iya, komplit menjadi dasa aksara dalam Astadala. Begitulah kita melambangkan ragan tetui dan warnan tetui. Sebelumnya Empu sudah sampaikan, karena upakara itu juga merupakan persembahan. Apa yang kita persembahkan? Apa yang kita makan? Apa yang kita nikmati, itulah yang kita persembahkan. Jadi tentunya dalam persembahan ini, sebelum kita menikmati persembahan kita, mari kita hatur huning dumun dengan mantra Om Anugraha Amarta di Sanjiwani. Semoga wara nugraha yang widi ini kami pamitkan, kami nikmati sehingga menjadi suatu energi yang positif bagi kehidupan kami. Rasa angayo bagio kami lakukan seperti itu sebelum kita menikmati makanan itu sendiri. Inilah yang disebut dengan sukla begitu. Jadi setelah kita persembahkan tadi, tentunya apakah sedemikian rupa? Ada yang disebut dengan sebagai sesajian itu sebagai unsur pensucian. Jangan penyucian, nanti penyucian kirinso nanti pensucian. Jadi kita yakin dan percaya bahwa Sang Maha Suci tentunya kita dekati dengan kesucian hati, kesucian sarana dan prasarana tadi yang kita sebut dengan upakara. Apa sesajiannya? Ada yang disebut dengan biakala, ada yang disebut dengan durmengala, prayastita, dan pengulapan. Kira-kira seperti itu. Setelah memargi itu, lanjutkan sekarang. Di samping disucikan dulu, sebagai apa lagi? Nah, di situ ada sebagai penebusan.
Kita yakin dan percaya dalam hidup ini kita tidak pernah luput dari kehilapan. Pikiran kita kadang-kadang menjadi beban. Dari pikiran muncul perkataan-perkataan yang tidak layak keluar ketika kita nangun niatnya. Dan tidak dibolehkan ujar ale nak kala nangun niatnya. Tahu nang posira ujar ale dari kala nangun niatnya begitu. Okay? Jadi itu yang berupa kata-kata sekali keluar itu sangat susah ditarik. Kadang-kadang ini sangat menyakitkan orang, kadang-kadang banyak menjadi tersinggung, fitnahan dan sebagainya. Itulah yang kita tebus. Dan terakhir, perbuatan-perbuatan kita yang barangkali tidak manut maring dasar-dasar sastra agama. Ini sebagai penebusan begitu. Dan berikutnya ada juga sebagai permohonan. Kita tadi persembahkan, kita sucikan, kita rajut tadi. Tentunya what is feedbacknya? Nah ini tidak lepas. Bahwa kita namanya para bakta tidak lepas dari permohonan. Ratu Sang Maha Suci, mohon kami dijauhkan dari dosa-dosa, mohon kami diberkati, murah rezeki, panjang umur, dan sebagainya. Itulah kira-kira seperti begitu. Namun tidak hayal lagi, itu yang lumrah terjadi ya. Nah kemudian berupa apa itu? Inilah yang berupa sesayut. Tapi sesayut itu ada sesayut panjang umur, ada ayu werdi, apa dirga yusuf, ada sesayut cida karya supaya yatnya kita memargi anta, dan banyak lagi macam-macam sesayut. Itu tergantung event yatnya yang kita hadapi. Nah inilah yang kemudian upekara ini yang disebut dengan prakerti. Prakerti. Nah kemudian apakah cukup begitu saja langsung Tuhan itu tahu? Tidak. Jadi artinya di sini harus kita hantar dengan doa-doa pengantar yang disebut dengan puja mantram ada prakerti tadi. Puja mantram ini yang disebut dengan niwerti. Prakerti dengan niwerti ketemu, inilah menyatu dengan lingga yoni. Begitu ya. Nah ini sudah merupakan perwujudan persembahan niasa dan segala masuk ke sana semuanya. Tapi ada yang perlu kita perhatikan. Ketika persembahan kita apa perkaranya tadi, ketika mantramnya seperti apa, supaya manut, maka di situ harus ada jenana pengetahuan yang mendasari. Saat apa kita berbuat apa, saat kapan kita mempersembahkan apa, puja mantramnya seperti apa. Ini supaya sejalan. Dan posire nangudiannya dan manut ri kanang sastrante dan manut ri kanang tatanan iadnya. Inilah yang disebut dengan iadnya 99. Mending 99 sia-sia begitu. Maka dari itu pelajari wenten nak lingsir mataken rago do rago alergi mendekati nak lingsir. Beliau sudah mengususkan diri untuk hal-hal seperti itu. Maka dari itu sudah sewajarnya ngerauhin, nangkil, ring nak lingsir mepitaken, sapun api antoyatnya, kapan sebaiknya titiang lakukan dan sebagainya. Ngiring lakukan seperti itu. Dan kemudian setelah jenana itu memargi, tentu adanya sekarang pinaka penguntatnya yang disebut dengan bakti. Bakti itu tidak cukup ratu bataron kita yang pangenggal sugih dan sebagainya, tidak cukup begitu saja. Bakti itu jangan dikerdilkan artinya. Kita ambil referensinya dari Kekidung Ramayana.
Guna mandram sang Daserata. Tersebutlah sang Daserata itu. Dasa adalah 10. Rata, ratakan kita punya indria. Panca karma indria berbuat sesuatu. Panca budi indria menggerakkan dari akal pikiran budi kita. Ini supaya rata, jangan penjelut jat. Kena gede, kekuatan tidak ada. Ini yang artinya nanti tidak seimbang jalannya ayatnya. Wuruk wasirah ring sastra, bakti ring dewa. Sastranya apa? Sastra Weda dilihat di situ. Baru kita melakukan bakti kepada Tuhan Sang Maha Kauya. Dharma lupeng pitra puja. Jangan lupa, adanya kita ini, terlahirnya kita ini, ada yang namanya Guru Rupaka. Ya. Ini yang mengupopira kita, bapak ibu kita. Kalau beliau masih ada, lakukanlah sesuatu yang paling baik ketika beliau tidak mampu lagi berusaha mencari nafkah. Kewajiban kita untuk take care, bahasa Inggrisnya, memperhatikan kehidupan kita. Ketika beliau sudah tiada, inilah namanya leluhur pitra puja. Sekalian kita pada membakti, elingang, sampunang lali, doakan beliau-beliau yang sudah mendahului kita, yang disebut dengan Dewa Hyang tadi. Jadi mangdelantur pemarginnya menuju sang sangkan paraning dumadi. Inilah yang disebut dengan nemutis. Jadi sudah menyatu dengan Sang Maha Kauya. Kalau tidak menyatu kemana? Numitis. Kembali dia samsara punarbawa karena melanjutkan tugasnya yang belum selesai. Begitu. Nah ini makanya ketika kita artinya melakukan bakti, ada kramaning sembah, ada pujo trisandia dan sebagainya, selipkan di situ kita untuk memuja leluhur. Iening wenten minap napkala beliau masih nyeneng di mercepada makue pisan minap kesalahan-kesalahan, artinya di sini melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Ya inilah yang harus kita mohonkan kepada Sang Maha Pengasih dan Maha Penyayang agar beliau ini diberikan pengampunan. Ya. Inilah tugas kita sebagai perti sentana. Dojak waris yang kan hitungan kenik itu tidak pernah bakti kepada leluhur. Nah itu yang perlu kita perbaiki. Jadi setelah bakti ling luhur, sik te sira ring suwa gotra kabeh. Bagaimana work relationship kita terhadap sesama, terhadap sameton, sengaran sama, ton ngaran tuan. Ini kerabat kita semuanya, sama-sama itu kita perhatikan. Jangan mau hidup sendiri, hidup kayak mati ibu, kasarnya seperti itu. Mari kita lakukan yang baik. Antar keluarga, antar masyarakat, antar pemerintah, antar agama. Inter dan antar agama supaya becik di situ. Nah niki yang kita sebutkan dalam kekawin Ramoyana yang sudah dijelaskan seperti itu. Dan last but not least, terakhir tidak kalah pentingnya, ketika kita sudah lakukan sembahyang tadi, bakti bersama, itu biasanya ada natap. Apa yang kita haturkan kembali kita tunas lungsur supaya menjadi wara nugraha positif bagi kita semuanya. Itu kita tatap, di samping kita tatap, ada sekarang
pina ketungtungin sembah. Ini ada yang namanya tirta, ada yang namanya bija basma, ada yang namanya prasadam, kadang-kadang ada yang namanya kenang benang trita. Tuh gitu supaya komplit. Nah, kira-kira seperti itu jangan lupa. Karena apa? Dalam Hindu kita meyakini apa yang kita persembahkan, disitulah beliau memberikan wara nugrahanya lewat tirta, bija, dan prasadam yang harus kita nikmati bersama. Di samping kita nikmati bersama, disitulah relationship, hubungan kita yang satu dengan yang lainnya berjalan. Niki yang ngebebantal, silahkan dicicipi. Yang lain, ini winten pisangnya, mari kita berbagi. Disitulah hubungan kita yang tadinya sudah ada kerama guru kembali cair dengan adanya prasadam itu nge. Nah, elingang seperti itu. Jangan sampai nanti begitu aturnya bagus-bagus, aduh siap ningkang, aduh jak bercing mulai jak sing nulis nyen-nyen di situ. Nah, inilah yang kita perhatikan, jangan sampai begitu. Inge. Sareng sami mewali para darmika, anak-anak sekolahan Yowana dan umat sedharma sanelianan. Puniki singkat titiang matur, dumugi wenten pikenohnya nih. Mari kita sinep untuk Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Semoga semua makhluk hidup damai di hati, damai di dunia, damai dalam kasih ide Sang Yang Widiwasa. Om. Ini kuput.